Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul. Takhayul. Jadi something, sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi tapi jangan itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya. Itu ya satu. Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang. Transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh. Mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya, sego tiwul ya. Itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah ya, Ustaz ya. Hijrah, hajaru innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil, nah ini quote Pak Muzamil ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias, ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah NU itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu ya, Frank ya? Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman ya, resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak? Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan, kalau perubahan kemudian bermakna solusi, betul enggak? Transformasi itu berubah dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya, apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? Ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non-politis formal, misalnya Ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NU dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Benar berusaha menjawab? Benar ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif. Teman sekalian. Nah, Ma'iyah kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah.
Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Maia, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe ya ta gak? Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yes. Sebelum Cak Fuad terakhir dari soal, jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus. Kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya, terus menerus kita lahir, terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias, karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi, karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuman satu, itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut Al-Haqqu mir Rabbika. Selalu Al-Haqqu itu mir Rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia, tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Ya, gak apa-apa. Anda harus ini contoh yang jelas dari bagaimana Anda harus membebaskan diri. Oke. Ya. Oke. Wis ya, bebas ya, merdeka ya. Kan tadi aku ngomong bandeng tuh, kan ini tahu tapi biasmu bandeng, akhirnya tahune gak enak, bandengnya gak oleh, kan itu ya. Lah ngono sih uripmu ya. Jane untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang. Gak kok terus mancing dolek bandeng ta njaluk tanggane ditukono bandeng gampang. Kon karek ngomong gak bandeng gak paten. Ngono ta selesai masalah udah ya. Ya ta gak? Ngono lho. Nek itu jalan terakhir, mergo gak ono kemungkinan lain. Wis kari ngomong gak paten. Wong akui lesuwe gak ono sego ya gak paten aku. Kuat aku. Gitu loh, kuat kok saya. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik. Kekenyangan tidak baik. Ya. Kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, wes dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi lapar itu yang terbaik. Kenyang kurang baik. Kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Ngono kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa, kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simpel. Itu bias yang masih selamat lah. Ya, saya sama Mbak Via ke Hongkong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih, bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuweke kaya apa seneng toet-toet kan gitu ya. Oke.
Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan, faman kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu toh. Tapi kon tutuk kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah. Aku takonnya Pak, apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku njaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing di sing hardware, sing di sing materi, sing di sing jasad. 5 iku. Sing di sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama, ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab, software. Persatuan Indonesia, hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya gini deh, gula hardware, legine iso kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan, dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan, sebagaimana sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan, sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial. Keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam, betul enggak? Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya. Saya ngomong kon loh, saya mengkhianati. Masih aku ya setuju. Mau ngancen aja ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja deh, nanti Anda tinggal masuk. Sudah cetok, Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran, tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot, tapi punya anak 5, disa-isakno nyekolano, adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak ya, tapi belum tentu adil dengan keluarganya umpamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya kan, atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohaniah. 5-5-nya itu rohaniah, dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmaniah, betul enggak? Lah kok ngono wani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila teh iku.
Telotok tae.